Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Sejarah yang sebenarnya, umumnya tidak enak didengar untuk para keturunan dari orang-orang yang diuraikan sejarahnya. Sejarah yang dipalsukan, itulah yang umumnya sangat banyak digembar-gemborkan, karena dapat dihias seberapa suka. Maka, terlebih dahulu penulis meminta maaf kepada para pembaca yang arif budiman. Nasution Klan di Mandailing. Di Ausnahmen Gestatigen den Regel. Orang-orang marga Nasution di tanah Batak Selatan, bukanlah berketurunan Batak. Walaupun mereka sukarela adopting adat Batak dan bahasa Batak. Sebelum orang-orang marga Lubis datang bermigrasi dari Toba dan memasuki daerah Mandailing sambil bencana membakari hutan-hutan, di Natal dan Singkuang sudah ada suatu penduduk campuran, itu terdiri atas aneka warna. Safaring rakyat dari dalam dan dari luar kepulauan Indonesia seperti Parsi, Arab, India, Tiongkok, Aceh, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Di Singkuang di Muara Batang Gadis, campuran populasi itu tentulah khawatir karena perubahan-perubahan yang begitu, bencana di pedalaman, disebabkan oleh hutan pembakaran Lubis Clans People. Bukan saja manusia, akan tetapi malahan tapir pun ikut terkejut. Di bawah pimpinan orang-orang Bugis penduduk campuran itu bergerak upcountry sepanjang sungai Batang Gadis, untuk membendung malapetaka di pedalaman. Penduduk campuran itu sebagian besar mapan menjadi petani. Di daerah yang sudah dilewati oleh orang-orang marga Lubis akan tetapi belum ocuplet oleh orang-orang marga Harahap, sangat strategis. Di antaranya, penduduk campuran itu bukannya sedikit, malahan jumlahnya lebih besar daripada para pendatang baru. Orang-orang marga Lubis dan orang-orang marga Harahap digabungkan. Seandainya mereka mau, Bugis elemen di dalam penduduk campuran mudah saja dengan pedang menghabisi orang-orang marga Lubis dan orang-orang marga Harahap yang baru datang itu. Tidak demikian kebijakan yang dipilih penduduk campuran itu. Mereka adalah keturunan dari pedagang pelaut, dan mereka melihat kemungkinan home market di Mandailing dan Angkola yang berpenduduk oleh orang-orang Batak yang datang dari utara dan dari timur. Konsumen rumahan harus diperlakukan baik dengan tetangga yang baik, bukannya dibasmi dengan pedang. Walaupun pada titik pedang perlu ditegaskan kepada orang-orang marga Lubis, untuk menghentikan pembakaran hutan. Penduduk campuran itu sangat diplomatik meletak dasar-dasar tetangga. Dengan mereka punya calon-calon home consumers orang-orang marga Lubis dan orang-orang marga Harahap. Yakni, para pria dari penduduk campuran itu, kawin dengan para wanita dari marga Lubis dan marga Harahap. Benar sangat diplomatik, dan sangat memuaskan pula. Memang mereka adalah pengusaha yang sangat baik. Tentu. Penguasa feodal dari Harahap Klan menjelaskan kepada orang-orang penduduk campuran itu bahwa mereka harus tunduk kepada adat Batak, supaya dapat cara sopan kawin dengan Harahap Girls, lengkap dengan sangat memakan waktu. Upacara mengupah serta upacara mondok hata. Upacara-upacara yang untuk orang-orang Batak lebih enak dari ayam panggang. Memang bangsa aneh. Kepala batu. Belum puas walaupun perutnya sudah kenyang gratis makan. Mesti dapat giliran bicara mandok hata, panjang lebar. Berbelit-belit tanpa isi. Hoffnungslos. Adat Batak adalah adat Dalihan Natolu, Marmora, Margahanggi, Maranak Boru, yang dalam bahasa Inggris perlu definition panjang menjadi, eksogami antar klan mereka, sangat rumit untuk orang luar. Rintangan yang mustahil untuk para mahasiswa hukum, yang hingga hari ini di segala fakultas-fakultas menyumpah tidak dapat dipahami adat Batak. Sangat jitu digunakan oleh para profesor-profesor untuk membasmi superfluous calon-calon sarjana-sarjana hukum. Sejak Profesor Terhaar, liwat Profesor Supomo hingga hari ini. Penduduk campuran di Mandailing, terpaksa belajar adat Batak untuk mendapatkan yang sangat menarik Harahap dan Lubis Girls.
Apa boleh buat? Siapa gurunya? Datang seorang dokter penyihir yang sangat mengesankan, bernama Datu Nasakti Si Bagot Nipohan. Ketika doktoring dia sendiri datang berjalan sepanjang jalan dari Toba sampai Mandailing. Dia sangat banyak menguasai sihir putih dan sihir hitam. Dapat menerbangkan tongkatnya, dan lain-lain sihir stunts. Semacam Moses dalam Legends Batak. Penduduk campuran sangat banyak yang di Mandailing itu, meminta kuliah adat Batak dari dokter yang sangat mengesankan Datu Nasakti. Very well Chome. Datu Nasakti segera mengerti kesempatan baik untuk dia, buatan sendiri dapat menjadi feudal lord dari suatu marga bentukan baru. Yang dapat dia ciptakan sendiri di Mandailing. Oke. Tuan-tuan, serahkan pada dokternya. Dengan dukungan dari populasi campuran yang sangat banyak itu, Tuan Dokter Datu Nasakti segera mencetak gol 1-0. Yakni, Tuan Dokter Datu Nasakti sendiri kawin dengan gadis lubis yang paling cantik. Atas perongkosan dari penduduk campuran itu, Tuan Dokter Datu Nasakti mengadakan panggang 7 kerbau. Her. Secara eben buerting Datu Nasakti mengundang feudal lords of yang angkuh dan menunggang kuda rahap klan dari Angkola, serta yang masih sangat pemalu calon-calon feudal lord of terlubis klan dari Mandailing Selatan. Dengan memukul canang atau gong, pong pong pong. Datu Nasakti mengumumkan pembentukan dari Marga Nasaktion. Terdiri atas penduduk campuran itu, dan mengambil nama dari Big Boss Datu Nasakti, dirinya sendiri. Horas. Semua orang lekas-lekas sesuai, supaya lekas dapat makan kerbau panggang. Batak tetap Batak. Begitulah Marga Nasaktion dibentuk Mandailing, dari orang-orang penduduk campuran. Yang bukan keturunan Batak terkecuali Datu Nasakti sendiri-sendiri saja. Elemen terbesar dalam Marga Nasaktion adalah elemen Bugis. Elemen Tiongkok mendadak bertambah pada tahun 1416 Laksamana Hadi Sempobo, Cheng Ho mendirikan pelabuhan Singkuang Tanah Baru Singkuang di muara Sungai Batanggadis. Nama Marga Nasaktion kemudian disederhanakan menjadi Marga Nasution, dan seterusnya hingga ini hari terus begitu. Datu Nasakti sendiri, berkampung di Huta Pungkut. Dialah nenek moyang dari Mampe Nasution, the feudal lord of Huta Pungkut, yang pada tahun 1819 gagah perkasa mati pahlawan menentang agresion Bonjol, Minangkabau. Tidak semuanya orang-orang penduduk campuran di Mandailing suka rela atau menerima dan mau tunduk dari adat Batak, adat patriarki, terutama yang mereka yang berketurunan Minangkabau. Tentulah agak sulit melepaskannya adat matriarki Minangkabau dan masuk adat patriarki Batak. Mereka tetap tinggal orang-orang pesisir di Mandailing Tanah Batak. Satu dari mereka menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. His name. You find out. Usually disebutkan, Bung Kecil. Selain dari Marga Nasution di Mandailing masih ada setengah lusin marga-marga yang kecil-kecil. Yang diduga bukan berketurunan Batak dan bukan pula berketurunan Minangkabau. Antara lain Marga Rangkuti di Kampung Ronding yang pada tahun 1581 di situ dibentuk oleh orang-orang Jawa, Singosari. Mereka mengungsi dari kerajaan Pagaruyung. Pada waktu putusan yang dipertuankan Raja Alam Pagaruyung yang semula beragama Hindu Jawa masuk Islam, mazhab Syiah dengan nama Sultan Alif.